Salam sejahtera buat kita semuanya, sidang jemaat yang diberkati, dimanapun saat ini Bapak, Ibu, Saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih tetap dan memberikan kesempatan bagi kita untuk ada dalam renungan malam. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita memulaikan renungan malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Allah yang besar. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, renungan malam hari ini. Biarlah sabda-Mu menjadi bekal, kekuatan, penghiburan, bahkan menjadi kompas bagi kehidupan kami. Berkatilah dan tolonglah dimanapun kami berada saat ini. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan, lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sedialah kami untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dalam Mazmur 23. Mazmur 23, fatsal yang tidak asing buat kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin Mazmur ini menjadi hafalan ataupun sesuatu yang sering kita dengar dan kita nikmati di dalamnya. Mazmur 23 merupakan mazmur yang begitu indah, namun di dalamnya syarat dengan segala kebenaran-kebenaran Allah. Syarat dengan banyak hal yang kita bisa dapat pelajari. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mempelajari Mazmur ini, maka kita melihat Allah digambarkan sebagai gembala yang baik. Hal ini kita pun dapat membaca dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Allah memproklamirkan diri. Dia adalah sebagai gembala. Dan domba-dombanya pada saat itu menunjukkan kepada bangsa Israel. Dan Allah dengan segala kebaikannya menyatakan sebagai gembala dan memelihara dan menolong dan senantiasa ada di dalam menyertai domba-dombanya, yaitu bangsa Israel. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia pun menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan ini dinyatakan kepada setiap orang percaya bahwa dia pun adalah gembala
yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Mazmur 23. Maka malam hari ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari Mazmur 23 yang saya beri tema tentang Tuhan yang memelihara. Dalam ayat pertama dan dalam ayat yang keempat, maka kita melihat di sana ada dua sisi situasi hidup manusia. Atau saya sebutkan dua musim dalam hidup manusia. Yang pertama disebutkan padang rumput. Dan yang kedua ayat yang keempat, lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, kedua sisi atau situasi hidup manusia ini, maka di dalamnya ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bahwa manusia mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada dalam situasi ini. Ada di padang rumput yang berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah, kesegaran daripada Allah, pembimbingan dari Allah. Namun Tuhan pun izinkan dalam satu sisi yang lain, yaitu lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut, di mana ada kesukaran, ada duka cita, ada kegelisahan dan seterusnya. Namun kita melihat dua sisi ini saling memperkenalkan kita tentang pribadi gembala itu. Dan saling mengkontraskan dan membuat semuanya untuk sebuah kebaikan. Namun kita bersyukur karena Tuhan Sang Pemelihara itu di dalam dua sisi kehidupan ini, Dia tetap ada dan menyertai. Dia tetap membimbing dan tetap ada bagi kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa Tuhan Sang Pemelihara itu memelihara kita dalam segala musim dengan cara yang unik. Mengapa demikian? Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Ia adalah Tuhan yang memelihara di padang rumput hijau. Dengan caranya yang unik. Dikatakan Dia membimbing, Dia menyegarkan, Dia memuaskan. Bahkan memberikan kepada kita hal-hal yang baik dengan caranya. Bahkan dengan rumput yang hijau. Ya, tidak mudah pada saat itu untuk menemukan rumput yang hijau. Karena rumput yang hijau ada di dalam musim semi ataupun musim dingin. Ada rumput yang hijau dan seterusnya. Dan tidak mudah mendapatkan sumber mata air. Karena di sana kita memahami situasi di Timur Tengah pada saat itu sukar. Namun dikatakan sang gembala itu membawa kepada air yang tenang. Ini menggambarkan bahwa air atau sumber air itu ataupun sungai ataupun sumur tenang, artinya terus menerus mengalir dan membuat jiwa dahaga kita terobati. Namun Tuhan Sang Pemelihara segala musim, saat kita pun dalam lembah kekelaman, maka kita melihat Tuhan pun memelihara dengan caranya yang unik, yaitu dengan gada dan tongkat. Sehingga yang membedakan dalam memelihara Allah adalah caranya. Cara memelihara Allah di padang rumput dan di lembah kekelaman. Namun keduanya Tuhan ada dan di setiap musim
Tuhan selalu menyertai. Sebagai contoh kita melihat di dalam kehidupan seorang Daud. Daud ketika menggembalakan kambing domba, ketika ada musuh, ada binatang buas, ada beruang, ada singa, maka Daud pun mengalami pemeliharaan Allah dengan caranya, menolong dengan caranya pada saat itu. Dan pemeliharaan Allah pun ternyata nyata juga kepada Daud ketika ada menghadapi Goliat yang besar. Pemeliharaan Allah itu mempunyai caranya masing-masing. Dan ini pun memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan pun mampu memberkati kita dengan caranya Tuhan. Pertolongan Tuhan satu dengan yang lain mungkin berbeda. Caranya Tuhan memberikan berkat berbeda. Namun, pada akhirnya kita boleh melihat kebesaran Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yakinkanlah bahwa kita mempunyai Sang Gembala yang agung. Dengan caranya, Dia menolong. Dengan gayanya, dengan keunikannya. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Lalu yang terakhir yang kita dapat pelajari, ketika di dalam ayat yang ke-6, maka ada frasa dikatakan seumur hidupku, sepanjang masa. Ini menggambarkan bahwa Gembala Agung itu bukan saja memelihara hidup kita sehari-hari, bukan saja memelihara dalam musim-musim hidup kita, tetapi Gembala Agung pun memberikan kepada kita pengharapan akan masa depan. Memberikan jaminan masa depan bagi kita sepanjang umur, sepanjang masa kehidupan kita. Dan inilah menjadi sukacita, karena di dalam Tuhan ada kepastian akan masa depan. Ada kepastian bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena Dia adalah Gembala yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai domba-dombanya, sebagai umat-umatnya, sebagai kawanan dombanya, marilah kita menjadi domba-domba yang taat dan setia, dan senantiasa mendengarkan suara Tuhan melalui sabdanya yang kudus. Dan saat kita menjadi domba-domba yang baik, maka Sang Pemelihara itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung, akan menyertai kita, akan memelihara kita di setiap musim-musim kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang ada dalam musim kesusahan, ataupun dalam musim peperangan iman, atau musim dalam hal-hal yang membuat kita banyak menjadi gelisah. Namun yakinlah Tuhan ada di sana dan akan menolong dan membela kita. Demikian pun mungkin saat ini kita dalam musim diberkati. Musim-musim kita penuh dengan kejayaan. Mungkin kita mendapatkan penghormatan, kedudukan, dan seterusnya. Biarlah ini pun kita nyatakan dengan ucapan syukur dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena semua ini pun karena berkat Tuhan. Karena itu, yakinkanlah Gembala Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan selalu menyertai kita, akan menolong hidup kita hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saat ini berada. Dan yakinkanlah sekali lagi, Gembala yang agung itu adalah Gembala yang akan terus memelihara, menolong, dan menyediakan masa depan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami dapat merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Gembala yang agung. Gembala yang memelihara hidup kami. Allah Gembala yang terus menjaga kami. Terima kasih buat malam hari ini, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada. Berkati dengan berkat anugerah Tuhan. Berkati dengan pekerjaan, dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Berkati keluarga, pendidikan, segala usaha pekerjaan,
Apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam peperangan iman berikan kemenangan. Bahkan Tuhan memberikan keberhasilan dalam apapun yang mereka kerjakan yang sesuai dengan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Anugerah Tuhan terus ada bagi bangsa kami. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya hari ini dan seterusnya. Haleluya. 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 Gerejaku adalah rumahku.